Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas hasil penelitian kami mengenai perbandingan kualitas udara di Kota Jakarta pada tahun 2022 hingga 2024. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya adalah Nadia Arafah. Saya selaku moderator. Nama saya Aulia Trianjani. Nama saya Amanda Rahmalila. Nama saya Maulid Nasir Lestari. Nama saya Raina Aisyah Delia. Nama saya Nada Uliat Kanata. Nama saya Farizal Muhammad Ridwan. Nama saya Muhammad Rizik Maulana. Nama saya Muhammad Rehan Rabbani. Dan nama saya Satria Arya Wibawa. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kami. Pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara, menjadi salah satu isu krisis Jakarta. Jakarta itu mengalami peningkatan polusi udara setiap tahunnya, terutama dipengaruhi oleh aktivitas transportasi, aktivitas industri, bahkan kepadatan penduduk sendiri. Kualitas udara berfluktuasi antara musim hujan dan musim kemarau, sehingga perlu dianalisis untuk melihat pola polusi secara lebih akurat. Dan tingkatan dari PM10 dan PM2,5 itu menyebabkan terpaparnya masyarakat oleh dampak-dampak yang buruk. Data dari Open Data Jakarta menyediakan informasi polusi udara yang dapat kita percaya untuk dianalisis. Dan penelitian ini bertujuan memahami kondisi kualitas udara di Jakarta dan mendukung penyusunan kebijakan lingkungan yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya untuk tujuan dan manfaat apa saja sih yang kita dapatkan dari penelitian yang telah kita teliti ini. Yang pertama untuk tujuan itu adalah kita menganalisis perbedaan kualitas udara antara musim kemarau dan musim hujan di Jakarta. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki dua musim, yang dimana ada musim kemarau dan musim hujan. Sehingga kita ingin mengetahui apakah perbedaan kualitas udara ini akan terpengaruh oleh perbedaan musim yang ada di Jakarta ini. Terus yang kedua, kita itu mengidentifikasi pola polusi udara selama 2022 hingga 2024. Oleh data yang telah kita peroleh selama 3 tahun, kita akan mengetahui apakah pola musim polusi udara ini terjadi secara konsisten atau terjadi hanya secara acak saja. Terus yang ketiga, kita itu menguji apakah perbedaan kualitas udara antara musim signifikan secara statistik. Dan terakhir, kita juga menyediakan baseline data kualitas udara untuk penelitian lanjutan atau perumusan kebijakan, sehingga data yang telah kita cari ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membuat sebagai dasar kebijakan baru. Selanjutnya di sini ada beberapa manfaat juga. Yang pertama itu memberikan pemahaman ilmiah tentang dampak musim terhadap kualitas udara. Yang kedua, menjadikan dasar bagi pemerintah untuk membuat kebijakan pengendalian polusi yang lebih tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai periode berisiko tinggi polusi. Dan yang terakhir, menjadikan referensi akademik dan data awal untuk penelitian yang lebih lanjut. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang metodologi. Jadi sumber data yang kita gunakan adalah data sekunder dari Open Data Jakarta. Data harian dan sudah melalui pengukuran resmi. Jadi data yang kita ambil adalah data resmi dari Dinas Lingkungan Hidup. Lalu tentang waktu yang kita analisis yaitu dari periode 2022 sampai 2024, yaitu 3 tahun. 3 tahun itu agar terlihat polanya dan lebih jelas hasilnya. Lalu pengolahan data yang kita olah yaitu ada cleaning, dan selanjutnya kita mengkelompokkan data tersebut berdasarkan musim. Lalu yang terakhir kita memvisualisasikan dalam bentuk box plot dan grafik trend. Baik, sekarang mari kita masuk ke bab hasil dan pembahasan. Kita akan masuk dulu ke periode tahun 2022. Di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa musim kemarau mempunyai nilai mediannya, yaitu nilai tengah dari musim hujan, itu terlihat sangat rendah dibandingkan musim kemarau yang berada di atas ini. Lalu juga hal itu terlihat dari nilai interkuartil atau lebar kotaknya, di mana musim hujan ini terlihat seperti gepeng. Artinya, musim hujan itu fluktuasi polutannya terbilang cukup rendah. Sedangkan di musim kemarau ini tuh dia mempunyai polutan-polutan yang beragam dan juga lebih bervariasi sehingga kotaknya menjadi lebih lebar. Kesimpulannya, di tahun 2022 ini, musim kemarau mempunyai nilai SPU atau kualitas udara yang jauh tinggi, lebih buruk dibanding dengan musim hujan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil grafik pada periode tahun 2023. Bisa dilihat pada box plot ini, median
musim kemarau itu lebih tinggi dibandingkan musim hujan, itu menunjukkan bahwa kualitas udara pada musim kemarau itu lebih buruk dibandingkan pada musim hujan. Lalu kita juga bisa melihat variasi kualitas udaranya melalui interquartile range-nya, dan di mana interquartile range pada musim kemarau itu lebih sempit dibandingkan pada musim hujan. Berarti itu menunjukkan bahwa musim kemarau lebih cukup konsisten kualitas udaranya dibandingkan pada musim hujan yang lebih banyak variasinya. Lalu secara keseluruhan berarti dapat disimpulkan bahwa musim kemarau itu menunjukkan kualitas udara yang cukup konsisten, namun pada kondisi yang cenderung lebih buruk. Sedangkan pada musim hujan memiliki kualitas udara yang lebih banyak variasinya, mulai dari baik, bisa dilihat di sini, lebih baik hingga lebih buruk. Selanjutnya ada di periode ketiga, yaitu tahun 2024. Di sini dapat terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan antara kualitas udara di musim kemarau dan juga musim hujan. Yang pertama kita bisa lihat dari median dari musim kemarau yang terlihat lebih tinggi dibandingkan musim hujan. Hal itu berarti kualitas udara di musim kemarau lebih buruk dibandingkan kualitas udara pada musim hujan. Kemudian jika dilihat dari interquartile range, yaitu variasi nilai pada musim hujan, terlihat lebih lebar ataupun lebih tinggi dibandingkan pada musim kemarau. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pada musim hujan kondisi udara di musim hujan ini baik, tapi tetap terdapat variasi yang cukup beragam. Kemudian yang ketiga, pada musim hujan terlihat lebih menjulur ke atas dibandingkan pada musim kemarau. Hal ini menunjukkan pula bahwa pada saat musim hujan, meskipun kondisi udaranya lebih baik, terdapat kecilan-kecilan pada kondisi yang lebih buruk. Jadi secara keseluruhan, musim kemarau ini memiliki kualitas udara yang cenderung lebih buruk namun stabil, sedangkan pada musim hujan kualitas udara ini cenderung lebih baik namun dengan variasi yang lebih besar. Baik, selanjutnya adalah tren antar tahun. Jadi kita dapat data seperti ini. Kemudian yang warna kuning menunjukkan indeks standar pencemar udara pada musim hujan. Kemudian yang biru adalah musim kemarau. Jadi pada poin pertama, kualitas udara Jakarta memburuk secara sistematis pada musim kemarau. Hal ini terjadi karena pada data yang kita peroleh terdapat kenaikan yang signifikan antar tahun pada musim kemarau. Hal ini dapat diprediksi karena datanya terus berulang setiap tahun. Begitu pula dengan musim hujannya. Kemudian pada poin yang kedua, musim hujan memberikan perbaikan kualitas udara karena mekanisme pencucian atmosfer. Hal ini terjadi karena pada musim hujan, polutan yang terbang di langit itu terlarut ke dalam air-air yang turun pada musim hujan. Kemudian pada tahun 2023 terdapat lonjakan nilai ISPU tertinggi pada musim kemarau ya, karena dipengaruhi oleh badai El Nino. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu musim kemarau adalah periode dengan polutan tertinggi karena udara lebih stabil dan lebih mudah menumpuk. Selain itu, kekeringan dan El Nino meningkatkan polutan karena dispersi udara terhambat. Hal ini menyebabkan cuaca menjadi lebih kering dan hujan berkurang. Akibatnya, harga kualitas udara tidak sehat naik hingga 3 kali lipat saat bulan kering. Hal ini bisa diatasi saat musim hujan karena adanya rain scattering atau pencucian polutan melalui air hujan. Tanpa pencucian atmosfer pada musim kemarau, polutan akan terperangkap dan membahayakan kesehatan. Berikut beberapa saran yang bisa kami berikan terkait penelitian yang kami kerjakan. Yang pertama, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran mandiri terhadap risiko paparan polusi dan gunakan alat pelindung pernapasan. Lalu yang kedua, pemerintah daerah disarankan untuk menerapkan kebijakan pembatasan emisi yang ketat. Yang ketiga, libatkan aktivitas manusia seperti menyertakan data kendaraan dan industri. Lalu yang terakhir, menggunakan teknologi pendukung dan memanfaatkan sensor portable atau data satelit. Sekian presentasi hasil dari kelompok kami mengenai perbandingan kualitas udara di Jakarta dari tahun 2022 hingga 2024. Semoga presentasi kami bisa memberi wawasan kepada orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.